Tinggal menghitung hari, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di rumahnya. Tentu kemenangan akan sangat berarti untuk Indonesia agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 dan menggeser Australia di peringkat kedua. Namun, fans Australia tentunya tidak ingin kalah dengan Indonesia. Berikut komentar fans Australia dan tanggapan fans Jepang di laga Indonesia versus Australia. Laga yang sangat krusial bagi kedua tim, khususnya untuk Australia, karena kalau kalah tentu tiket akan hilang begitu saja dan memberi kesempatan Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Ini peringatan untuk Australia, sudah berganti-ganti pelatih, tapi hasilnya kurang sekali memuaskan. Indonesia sekarang sudah mengalami kemajuan karena dipimpin oleh federasi yang dulu menjadi presiden Inter Milan. Tentu sangat mudah baginya mendatangkan pemain naturalisasi baru dan ikut bergabung ke Indonesia. Tapi Indonesia tentu tidak lebih baik dari Australia. Saya optimis Australia akan menang dengan mudah menghadapi Indonesia. Tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola. Kalau Indonesia konsisten dalam setiap pertandingannya, maka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan segera terwujud. Indonesia jika mau aman dan lolos bersama Jepang, harus bisa mengalahkan Australia. Bahrain dan Cina menghadapi Jepang jika kalah. Indonesia akan tetap lolos sebagai runner-up terbaik. Semoga Indonesia bisa bermain dengan baik menghadapi Australia nanti, karena di pertandingan tersebut adalah kunci untuk melangkah ke pertandingan selanjutnya tanpa beban. Dengan banyaknya penduduk yang hampir 300 juta, tentu dukungan semangat akan terus bergema agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Semangat Indonesia, kami di Jepang mendukung dan mendoakan kalian. Australia akan siap mengalahkan Indonesia karena akan ada nama baru. Pertandingan ini sangat penting sekali karena misi Australia harus merasakan 3 poin di tempat sendiri. Saya sangat terkejut ketika Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Padahal dari ranking FIFA tentu sangat jauh sekali dan kesempatan untuk memenangkan pertandingan di rumah Indonesia sangat besar. Tapi saya tahu Indonesia bukan seperti dulu karena banyak sekali pemain dari Belanda yang membela Indonesia. Apalagi sekarang naturalisasi Indonesia akan terus bertambah. Ini akan sangat mengancam Australia tentunya. Kita akan lihat, semoga Australia menang dengan mudah. Pelatih Indonesia saat ini adalah Patrick Kluivert, di mana pelatih yang sangat dulu menjadi pemain hebat Barcelona. Sekarang Patrick menjadi pelatih Indonesia. Tentu ini akan menjadi strategi yang akan sulit ditebak oleh tim-tim lainnya di grup C ini. Apalagi dengan penambahan pemain naturalisasi, memperkuat lini pertahanan dan penyerangan Indonesia. Bahkan mungkin bisa saja Indonesia bisa mengalahkan Australia di rumahnya sendiri dan membawa 3 poin yang sangat penting untuk merebutkan tiket Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga. Di bawah Australia hanya tertinggal 1 poin saja. Artinya Indonesia harus bisa membawa 3 poin untuk menggeser Australia di peringkat kedua untuk mengamankan tiket Piala Dunia bersama Jepang. Jika hal itu terjadi, maka di pertandingan selanjutnya Indonesia bermain tanpa beban akan sangat mungkin mengalahkan Bahrain, Cina. Para pemain Australia harus berani melakukan bola-bola atas karena dari segi postur Australia lebih unggul. Indonesia hanya melakukan kecepatan di awal-awal. Tentu fisik ini akan mengalami penurunan dan ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh para pemain Australia. 3 poin yang akan sangat penting untuk diamankan Australia untuk mengunci tiket Piala Dunia 2026. Indonesia tentu tidak mau kalah dan akan bermain dengan menyerang dan lepas. Australia harus waspada dengan serangan balik Indonesia. Saya berharap wasit yang akan memimpin Indonesia menghadapi Australia adalah wasit yang adil. Karena saya sering sekali membaca di media manapun Indonesia dicurangin wasit dan sampai memberikan surat untuk FIFA. Terakhir saat menghadapi Bahrain lalu, di mana saya pun juga menyaksikan pertandingan dengan streaming di komputer saya. Terlihat wasit memihak sekali kepada tuan rumah Bahrain. Seharusnya Indonesia bisa membawa 3 poin penuh di rumah Bahrain. Tentu di pertandingan melawan Australia jangan sampai terjadi kembali karena pertandingan tersebut adalah pertandingan yang sangat penting untuk Indonesia agar bisa mengamankan tiket
Piala Dunia 2026 nanti di bawah Jepang. Pertandingan yang tidak mudah untuk Australia karena mayoritas pemain Indonesia diisi oleh pemain asing yang berpengalaman di berbagai klub sepak bola dunia. Australia harus berhati-hati dengan serangan balik Indonesia yang begitu sangat cepat. Aku lihat pada saat pertandingan Indonesia versus Arab Saudi 2-0 lalu, itu semua pemain Indonesia mengandalkan serangan balik. Aku sangat berharap Australia bisa meraih 3 poin yang sangat penting untuk mengunci tiket Piala Dunia 2026. Karena kalau kalah dari Indonesia, ini sangat memalukan dikalahkan oleh peringkat 127 dunia. Lolos untuk yang pertama kali dalam sejarah di Piala Dunia, aku harap dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Karena Indonesia memiliki fisik kecepatan yang sangat kuat dibanding negara Asia Tenggara lainnya di pertandingan grup C ini. Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia bersama Jepang. Saya menyaksikan pertandingan tersebut sangatlah senang karena 90 plus gemuruh Stadion GBK dari penonton sangatlah ramai. Bahkan Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan untuk saat ini berada di klasemen 3. Pada Maret nanti aku akan mendukung Indonesia kembali untuk mengalahkan Australia dan juga Bahrain. 6 poin ini akan sangat berarti nantinya untuk menjaga tiket ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Semoga berhasil Indonesia. Kesempatan besar untuk Australia karena Indonesia menggunakan pelatih baru. Tentu masih perlu beradaptasi dan Australia harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bermain di rumah sendiri tentu harus bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Bukan bermaksud meremehkan Indonesia. Dari kualitas dan kuantitas serta pengalaman tentu pemain Australia jauh lebih baik dari Indonesia. Duel ini akan sangat penting sebenarnya untuk dua kesebelasan. Karena kalau kalah di pertandingan ini, tentu kesempatan untuk merebut tiket Piala Dunia akan begitu sangat sulit di pertandingan berikutnya. Saya rasa di grup C ini tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa berada di klasemen 3 di atas Arab Saudi. Tiket untuk ke Piala Dunia menjadi runner-up terbaik sangat terbuka lebar bagi Indonesia. Maka kesempatan ini jangan sampai disia-siakan untuk Indonesia. Saya dari Jepang sangat menginginkan sekali Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mungkin saja jika lolos Piala Dunia ini akan sangat ramai dan seru karena Indonesia sangat fanatik terhadap sepak bola. Justru ini juga akan menguntungkan FIFA karena aku lihat di media manapun kalau ada Indonesia pasti banyak sekali yang menonton. Sisa 4 pertandingan lagi minimal Indonesia harus meraihkan 9 poin dari 4 pertandingan agar mampu lolos ke Piala Dunia yang sudah di depan mata ini. Indonesia banyak sekali menggunakan pemain naturalisasi. Tentu bisa saja Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena Indonesia saat ini bukan seperti Indonesia yang dulu. Saat menghadapi Jepang saja, tim Jepang sangat kesulitan sekali di awal-awal untuk membobol gawang Indonesia. Walau pada akhirnya Jepang menang 4-0, tapi pertahanan dan penyerangan Indonesia sangat baik. Namun kurang beruntung saja menghadapi Australia. Saya akan dukung penuh Indonesia untuk mengalahkan Australia dan meraih 3 poin di rumah Australia. Hanya perlu bermain dengan baik. Jika dapat peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan dan menghasilkan gol. Analisa saya terhadap Indonesia adalah ketika di depan gawang lawan, harap tenang, jangan panik. Jika tenang maka Indonesia akan dengan mudah mengalahkan Australia. Saya percaya proses itu karena Indonesia akhir-akhir ini begitu sangat kuat. Indonesia begitu banyak pemain naturalisasi. Tentu ini akan menjadi lawan yang kuat untuk kesebelasan Australia pada 20 Maret nanti. Australia juga tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan Indonesia yang saat ini berada di klasemen 3. Australia harus mengalahkan Indonesia agar bisa menjaga lolos ke Piala Dunia. Kalau kalah, tentu Indonesia yang akan menggantikan Australia. Saya baru saja mendapatkan informasi bahwa ada 4 pemain naturalisasi Indonesia yang akan siap membela Indonesia untuk melawan Australia. Tentu permainan ini akan berbeda dengan permainan pertama. Regulasi FIFA harus diubah untuk membatasi naturalisasi pemain, karena ini akan sangat tidak adil bagi negara lain dan menguntungkan bagi negara tersebut. Saya melihat banyak sekali pemain asing baru di Indonesia. Australia saja hanya beberapa saja pemain naturalisasi, tapi Indonesia semuanya saya lihat menggunakan pemain naturalisasi.
Indonesia sangat berbeda dengan permainan dulu. Sekarang Indonesia begitu sangat kuat sejak dikuasai oleh pemain asing. Australia harus waspada dengan serangan cepat yang dirancang Indonesia. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Jepang, tentu Piala Dunia 2026 nanti akan sangat berbeda, di mana atmosfer akan terasa begitu indah, karena yang saya tahu Indonesia adalah negara dengan fanatik sepak bola di dunia. Pendukung Indonesia hampir ada di seluruh dunia. Selangkah lagi mimpi Indonesia akan segera terwujud, tapi dengan catatan harus memenangkan 3 pertandingan dalam 4 pertandingan. Bahkan bukan tidak mungkin bisa saja mengalahkan Jepang. Ayo Indonesia ke Piala Dunia bersama Jepang. Saya yakin sepak bola Indonesia ke depannya akan maju dan Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim raksasa di Asia suatu saat nanti bersama Jepang. Saya akan menyaksikan laga Indonesia menghadapi Australia di TV nanti. Semoga ada keajaiban untuk Indonesia. Indonesia sedang mengalami peningkatan di sepak bola saat ini. Australia malah mengalami kemunduran sampai 2 kali mengganti pelatih. Tapi saya baca artikel juga bahwa Indonesia juga mengganti pelatih yang berhasil membawa Indonesia menang 2-0 menghadapi Arab Saudi lalu. Saya sangat heran mengapa pelatih yang baru saja mengalahkan raksasa Asia malah digantikan dengan pelatih baru. Ini akan menguntungkan Australia karena tentu pelatih baru harus banyak beradaptasi dengan pemain. Sama seperti pelatih Australia saat itu, ini adalah pertandingan yang akan ditunggu-tunggu karena pertandingan ini yang akan menentukan lolos atau tidaknya ke Piala Dunia 2026 sekalipun. Indonesia beruntung sekali memiliki pemain naturalisasi dari Belanda yang memiliki pengalaman begitu banyak di klubnya masing-masing. Saya masih tidak percaya ketika seorang Martin Pas ingin membela Indonesia, dan terbukti ketika dia bermain untuk Indonesia banyak sekali menepis tendangan dengan sangat baik. Baru-baru ini saya melihat ada penjaga gawang yang juga tidak kalah baik, yaitu Emil Audero, di mana Emil memiliki pengalaman bermain di Serie A Italia tersebut. Tentu Jepang harus berhati-hati saat menghadapi Indonesia karena banyak pemain baru yang akan bergabung dengan tim Indonesia. Indonesia menghadapi Australia, nanti saya akan mendukung Indonesia memenangkan pertandingan karena saya ingin sekali melihat Indonesia bermain di Piala Dunia mendampingi Jepang. Indonesia begitu sangat hebat di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini, padahal timnya berada di peringkat 127 dunia, di mana ini adalah ranking terendah di grup C ini. Namun Indonesia memberikan perlawanan khususnya kepada tim-tim besar di grup ini. Saya menontonnya ketika Indonesia bermain menghadapi Arab Saudi. Mereka di luar dugaanku menang dengan skor 2-0. Padahal Arab Saudi adalah salah satu tim yang diunggulkan di grup C ini. Saya berharap Indonesia tanggal 20 Maret nanti bisa mengalahkan Australia agar bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia bersama Jepang. Saya berdoa Indonesia lolos untuk pertama kalinya di Asia Tenggara dalam sejarah, karena untuk saat ini belum ada tim Asia Tenggara yang mampu lolos ke Piala Dunia. Saya rasa Indonesia bisa melakukannya. Ada apa ini? Indonesia kenapa banyak sekali memiliki pemain asing? Apa tidak ada pemain lokal? Tentu dengan penambahan pemain asing akan terlihat begitu berbeda pada permainan pertama. Pemain Australia harus waspada karena ada striker baru yang akan mengancam pertahanan Australia. Saya lihat juga ada penjaga gawang kelas dunia, yaitu Emil Audero. Australia tidak bisa meremehkan Indonesia walau ada perbedaan ranking FIFA yang sangat jauh. Bermain 90 menit, Australia harus bisa menang dengan skor lebih dari 1-0. Karena jika 1-1, tentu ini akan merugikan Australia dan akan menguntungkan kesebelasan Indonesia.